Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kiat Menggapai Bahagia atau 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia, merupakan terjemahan dari kitab ringkas karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mana kitab ini berjudul asalnya adalah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk hidup bahagia. Pada pertemuan lampau kita telah dengan izin Allah Ta'ala telah membacakan sampai halaman ke-8, dan kita mulai lagi insyaallah di halaman ke-8, dimulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga pembahasan ini pembahasan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu kebaikan buat kalbu kita masing-masing, dan Allah jadikan ini bermanfaat, ini sebagai amalan saleh kita untuk menuntut ilmu syar'i, untuk kebaikan duniawi dan ukhrawi kita, bukan semata-mata kebaikan duniawi, bukan sebatas mengisi waktu kosong, melainkan memang kita mencita-citakan dengan amalan ini, yaitu kajian ini lillahi ta'ala, mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dari kenikmatan akhirat, ampunannya, keselamatan darinya, dan kemudahan darinya untuk menuju ke jannahnya. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan ke kalbu kita ilmu syar'i ini, supaya kalbu kita lebih tenang, lebih tentram dalam menghadapi hidup yang mana negeri ini, yaitu negeri dunia ini, negeri dunia adalah negeri bala, negeri ujian, yang di dalamnya ada ujian kesulitan dan di dalamnya ada ujian kemudahan. Taib, sebagaimana metode biasanya yang telah kita jabarkan pada pertemuan lampau, insyaallah Mas Agus akan membacakan ya apa yang ada di buku terjemahan ini dari halaman 8, yang dipersilakan bagi teman-teman sekalian untuk menikmati sajian kitabnya dan melihat apa yang dibaca oleh beliau. Taib, tafadhal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda, sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap keadaannya akan mendatangkan kebaikan. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan untuknya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan untuknya. Hal itu tidak diberikan untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW beritahukan bahwa seorang mukmin akan melipat gandakan kebaikannya dan buah amal-amalnya dalam kondisi apapun yang dihadapi, di dalam kondisi nikmat ataupun susah. Oleh karena itu, Anda bisa menemukan dua orang yang mendapatkan ujian yang sama atau nikmat yang sama, tetapi ternyata keduanya berbeda dalam menghadapinya. Hal itu kembali kepada kualitas iman dan amal soleh yang dimiliki oleh masing-masing orang. Baik. Nabi SAW memberikan kita petunjuk dalam hadis yang mulia dan masyhur sekali ini. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, suatu keajaiban, suatu ketertakjuban, ajaib urusannya orang mukmin, keadaannya orang beriman. Urusannya orang beriman itu selalu baik atau selalu mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang zahirnya itu tidak baik, zahirnya kelihatannya itu takdir yang buruk, tetapi
karena manajemen kalbunya orang beriman ini baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka alhamdulillah yang dinyana itu keburukan, ternyata di balik itu ada hikmah yang sangat baik. Dan hanya orang beriman yang memiliki prinsip hidup seperti ini. Hanya orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW, dan beriman kepada hari kiamat. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Urusannya semuanya baik, mendatangkan keberkahan semua urusannya. Yang pertama, in asabatuhu sarra syakar. Kalau orang beriman ini pas lagi senang, dia itu bersyukur. Fa kana khairan lah, dan syukurnya dia itu kebaikan buat dia. Ya, kebaikan buat dia. Kata Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kalian. Tambahan dari syukur tersebut, tambahan dengan sebab syukurnya manusia atau muslim tersebut, tambahannya itu tidak mesti yaitu zat atau materi yang sama dari apa yang kita syukuri. Tidak mesti. Kadang tambahan lainnya berupa kenikmatan qalbu, berupa amal soleh yang dilakukan setelahnya. Misal seorang dari kita, Allah Ta'ala karuniai anak, dan dia kemudian bersyukur setelah penantian yang begitu panjang. Dia bersyukur pada Allah. Tidak mesti efek dari rasa syukurnya itu Allah berikan anak lagi, tidak mesti. Melainkan ada hal lain. La azidannakum di sini, aku tambahkan kalian, itu global, mujmal, ambigu. Artinya objek yang ditambahkan oleh Allah itu tidak mesti berupa zat yang telah disyukuri itu. Kalau misalnya kita bersyukur Allah berikan kepada kita anak, maka kita bersyukur dengan apa? Mungkin dengan bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, dengan semakin giat salatnya, dengan semakin tawakal kepada Allah dalam urusan rezeki, maka sungguh itu sudah merupakan pertambahan dari Allah Azza wa Jalla, pertambahan keimanan dan juga pertambahan rezeki. Maka kata banyak orang bahwasanya semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Itu sahih. Itu sahih. Allah Subhanahu wa taala menjamin itu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami rezekikan kalian wahai para bapak dan juga mereka itu anak-anak. Berarti semakin ada anak, sebenarnya semakin ada rezeki. Begitu konsepnya. La azidannakum, kami tambahkan setelah bersyukur, ditambahkan oleh Allah baik rezeki, ketentraman hati dan lainnya dari kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwas sekalian, jangan terperdaya dengan penafsiran sebagian dari tokoh atau orang yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita sedekah 10.000 maka pasti dibalikin sama Allah 100.000, 10 kali lipat. Begini jemaah sekalian, memang kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 yang semisal. 10 yang semisal di sini, 10 kali lipat di sini, artinya adalah pahalanya 10 kali lipat. Bukan nominal atau bukan 10 kali lipat materi yang telah kita berikan kebaikan dengannya. Kalau misalnya kita sedekah 10.000, itu jangan menunggu 100.000 balikan dari Allah. Enggak begitu konsepnya. Enggak sekaku itu konsepnya. Melainkan pertama, 10 yang dimaksud di sini adalah 10 pahala dari Allah. Satu kebaikan kita dicatat 10 pahala oleh Allah Azza wa Jalla melalui para malaikat pencatat amal. Itu pertama. Yang kedua, jangan dipahami bahwa 10 ini adalah baku zat yang telah dia sedekahkan atau nominalnya atau materinya, maka akan dapat 10 kali lipat. Tidak seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu tidak diatur dengan itu. Allah lah yang mengatur. Kalau misalnya kita sedekah misal 100.000, boleh jadi balasan dari Allah Azza wa Jalla itu berupa apa? Keselamatan. Karena sedekah kan bisa menghilangkan musibah atau bala, mencegah bala juga bisa. Yang mana kalau misalnya kita kecelakaan, na'udzubillah min dzalik, itu biaya operasinya itu mungkin puluhan kali lipat dibandingkan dengan sedekah kita yang cuma 100.000. Bisa saja biaya operasinya bisa puluhan juta. Maka di sini nggak bisa diatur dengan 10 plek-plek 100.000 jadi 1 juta. Enggak seperti itu konsepnya. Maka itu konsep yang tidak benar dan salah.
Ya. Maka kita perhatikan di sini orang yang bersyukur akan Allah Ta'ala tambahkan kenikmatan buat dia, terserah Allah apa yang akan Allah tambahkan. Itu pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa madarat, ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, dan itu kebaikan buat dia. Dan kesabaran, sabar itu dalam konteks ini yaitu sabar terhadap takdir yang buruk. Sabar terhadap takdir yang buruk itu kayak gimana? Definisinya adalah sabar terhadap takdir yang buruk, definisinya adalah al-wuqufu ma'al balwa bila syakwa ilal insan atau ilal nas. Sabar menghadapi takdir yang buruk adalah bertahan dengan ujian tanpa keluhan kepada insan. Itu sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan. Itulah namanya sabar dalam menghadapi ujian hidup. Bertahan. Artinya tidak lari dari ujian. Bertahan dengannya, bertahan dengan ujian tanpa keluhan kepada insan. Yaitu enggak usah curhat. Taib, apa tidak boleh curhat sama sekali? Aslinya jangan. Curhat hanya kepada Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Tetapi dikecualikan dengannya, yaitu jika curhat tersebut pertama setelah curhat ke Allah baru ke manusia. Itu syarat pertama. Yang kedua, curhatlah kepada pihak yang kita anggap bisa memberikan solusi atau peringanan masalah. Curhatlah kepada orang yang kita anggap bisa memberikan solusi atau peringanan masalah. Adapun curhat kepada orang yang kita tahu dia tidak memberikan solusi, curhat dengannya pun tidak meringankan masalah, maka asalnya tidak boleh atau haram. Karena ketika kita curhat kepada orang yang kita tahu orang ini enggak bakal bisa memberikan solusi, orang ini tidak bisa meringankan masalah kita, itu sama dengan seperti mengadukan al-khaliq kepada makhluk. Itu seperti mengadukan al-khaliq kepada makhluk. Ya, bisa paham enggak istilah ini? Mengadukan al-khaliq kepada makhluknya. Jadi ngadu seolah-olah al-khaliq itu Allah Ta'ala itu zalim, kemudian kita ngadu kepada makhluk. Ini kebalik. Harusnya kita ngadunya ke Allah. Ya, maka kalau curhat itu kepada pihak yang berkompeten. Sebagian dari orang curhat di media sosial. Lebih buruk lagi curhat tentang masalah intim rumah tangganya. Masalah yang sebenarnya itu tidak boleh diketahui oleh publik. Bahkan oleh orang tua kita atau mertua kita pun jangan tahu kalau bisa. Tapi kemudian curhat dia di media sosial. Kenapa ya? Kok suami saya kayak gini-gini ya? Nah, gitu. Atau istrinya atau suaminya bilang, gedeknya susahnya punya istri yang bawel misalnya. Ditulis di status WhatsApp atau Facebook. Maka yang seperti ini haram. Ini haram dan membuka aib keluarga. Atau mungkin kadang seperti ini, kadang ada seperti ini ya, jemaah ya, mungkin biasanya ummahat biasanya. Ya, memberikan di Facebook misalnya link tentang suatu artikel agama, larangan begini, larangan begitu. Kemudian di-tag suaminya. Jangan begini ya, Beb. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan membuka borok suaminya di depan umat gitu loh, depan publik. Ini nasihat buat kamu sayang. Iya, sayang sih sayang, tapi di-tag kemudian nama suaminya dan akhirnya pada tahu. Orang-orang pada tahu. Oh, ternyata suami kayak gitu ya, gitu. Gimana coba? Ini termasuk apa? Termasuk membuka aib pasangannya di depan publik, dan ini haram. Walaupun memang maksudnya tadinya adalah menasihati suami. Ya kenapa enggak langsung ke WhatsApp-nya japri taruh link tersebut, kan gampang. Apakah harus dipasang status kemudian di tag suaminya? Gitu kan? Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam bermedia sosial. Ya, jadi ketika kita musibah, yang paling pertama kita kiblatkan qalbu kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan bersabar. Bukan termasuk orang yang bersabar adalah orang yang curhat sembarangan, itu enggak sabar.
Meskipun dia bilang aku tuh udah sabar, makanya aku ngomong gini nggak ngebeberin ke siapa-siapa, cuma ke kamu doang. Ya teman kantornya, aku udah sabar menghadapi ini semua. Enggak, belum sabar. Buktinya curhat kepada orang yang sebenarnya tidak meringankan masalah dan tidak berkompeten untuk memberikan solusi. Teman kantor misalnya. Apa urusannya teman kantor misalnya? Enggak memberikan solusi, enggak meringankan masalah, malah memperuncing masalah. Dan bahkan teman kantornya itu mungkin bakal membeberkan aib tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, taib itu hadisnya. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa seorang mukmin akan dilipat gandakan kebaikannya dan buah amal-amalnya di dalam kondisi apapun yang dia hadapi. Di dalam kondisi nikmat ataupun susah. Jadi baik nikmat maupun susah, orang beriman itu dapat pahala. Dapat pahala berlipat, Masya Allah. Bukan hanya dalam kondisi susah bersabar dapat pahala, tapi dalam kondisi senang pun bisa dapat pahala. Oleh karena itu Anda bisa menemukan dua orang yang ujiannya sama, nikmatnya sama, tapi sikapnya beda. Ya, beda. Ujiannya sama, sama-sama ujiannya yaitu bangkrut atau ujiannya miskin. Tapi sikapnya beda. Yang satu miskin ke kuburan, keramat. Yang satu miskin ke masjid. Beda. Yang satu miskin curhat sana kemari dan kemudian menentang pemerintah, demo dan seterusnya. Yang satu sama-sama miskin juga, tetapi dia sering mengadu ke Allah sambil ikhtiar. Maka yang seperti ini beda hasilnya. Atau sama-sama punya nikmat. Yang satu punya mobil Pajero, yang satu punya mobil Pajero. Tapi beda. Yang satu kufur nikmat dan sombong dengan mobil tersebut, dan yang satu dia bersyukur dan tidak sombong dengan mobil tersebut. Maka hasilnya pasti beda. Maka ini kembali ke kualitas iman dan amal soleh yang dimiliki oleh masing-masing individu ini. Baik, kita lanjutkan. Fadhal. Fadhal. Yang satu dapat menghadapi nikmat atau musibah dengan syukur dan sabar, sehingga dia merasa senang dan sukacita. Pada saat yang sama, kesumpekan, kerewetan, gundahan, perasaan sempit dada, dan sudah hidup juga akan hilang. Pada akhirnya dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Adapun orang yang satu lagi menyambut nikmat dengan keangkuhan, menolak kebenaran dengan kezaliman, sehingga moral dan tingkah laku menjadi melenceng. Dia sambut nikmat itu dengan sikap seperti hewan, penuh tamak dan loba. Walaupun demikian, hatinya tetap tidak merasa tenang, bahkan malah seperti dicabik-cabik dari segala penjuru. Dia khawatir jika apa yang dinikmati hilang. Dia khawatir akan banyaknya tantangan-tantangan yang timbul menghadapnya. Dia merasa cemas dan tidak tenang, karena hawa nafsu tidak berhenti pada batas tertentu, tapi senantiasa ingin mendapatkan yang lainnya lagi, yang barangkali bisa diraih, namun bisa juga tidak. Kalau berhasil diraih, kekhawatiran yang pertama tadi, rasa takut hilangnya nikmat tersebut akan menghampirinya. Dia juga menyambut musibah yang menghadangnya dengan keguncangan, gundahan, rasa takut dan jengkel. Jika sudah demikian, jangan tanyakan lagi bagaimana dia akan ditimpa kesulitan hidup, ditimpa berbagai penyakit saraf dan perasaan takut yang mengkhawatirkan. Karena saat itu dia tidak mengharapkan pahala dari Allah dan tidak pula memiliki kesabaran dapat menghibur dan meringankan penderitaannya. Hal di atas dapat kita saksikan sendiri secara nyata. Jika Anda merenungi kondisi orang-orang sekarang ini, Anda akan melihat bahwa ada perbedaan besar antara seorang mukmin yang bekerja dan bertindak di atas norma keimanan dengan yang tidak bersikap seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa agama sangat mendorong dan menunjukkan orang agar bersifat qanaah atau menerima terhadap rezeki Allah, karunia dan kemurahannya yang beraneka ragam. Baik. Ya. Baik. Dikatakan di kitab ini di halaman 10, yang satu dapat menghadapi nikmat atau musibah dengan syukur dan sabar, sehingga dia merasa senang dan sukacita dengan syukurnya dan juga dengan sabarnya. Pada saat yang sama, kesumpekan, kerewetan, kegundahan, perasaan sempit dada dan kesulitan hidup juga akan hilang. Pada akhirnya dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Semua masa-masa sulit itu sekarang nggak kerasa,
paling kerasanya kalau kita mengenang atau melihat foto masa lampau dan semisalnya, itu kerasa mungkin, tetapi hanya kerasa di hati. Sudah tidak terwujud lagi kesulitan itu sekarang. Karena kesulitan hidup itu akan Allah Ta'ala, kesulitan hidup di dunia ini sementara, akan Allah hilangkan dan Allah ganti dengan kemudahan. Kata Allah Azza wa Jalla, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan al-usr, kesulitan, ada kemudahan. Kenapa Allah Ta'ala katakan di sini ma'a, bersama? Karena kemudahan itu selalu mendempeti kesulitan. Sesuatu yang selalu mepet, nempel, itu berarti akan terwujud, pastinya akan terwujud setelahnya kemudahan. Tinggal kita itu mau bersabar sambil menunggu jawaban dari Allah. Apakah kita mau bersabar sambil menunggu jalan keluar, atau kita hanya mau mencela takdir dan bersikap tidak sabar? Sudah Allah isyaratkan bahwasanya tidak lama kok, kesulitan dunia itu sementara. Yang lebih sulit, jauh lebih sulit itu di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Adapun di dunia ini kesulitan sebentar. Dulu kita pernah sekolah dan juga kuliah. Hal-hal yang paling sulit dalam dunia sekolah dan kuliah kita itu adalah apa? Ujian akhir semester, ujian CAU, ujian. Namanya juga ujian. Ya, deg-degan, merah apa enggak, naik kelas apa enggak, lulus apa enggak, itu sesuatu yang Masya Allah. Pernahkah kita sekarang ketika sudah bekerja, udah dewasa, udah punya keluarga, punya istri, punya anak, punya suami, punya anak, bermimpi kita itu sedang ujian sekolah misalnya, mimpi di tidur, kerasa di situ kesulitannya ujian sekolah, di tidur mimpi. Namun setelah kita bangun, kita dapati kita sudah tidak sekolah lagi. Tidak ada lagi ujian-ujian itu. Serta-merta hilang rasa sulit itu yang ada di mimpi tadi. Begitulah ujian hidup, kerasa saat kita mengalaminya dan terlupakan ketika itu sudah berlalu. Anak kita sakit misalnya. Mungkin ada di antara teman-teman nih anaknya lagi sakit sekarang di rumah. Ya, ada nggak cuma? Kalau ada, semoga Allah Ta'ala angkat penyakit anak-anak kita dan semoga Allah Ta'ala sehatkan keluarga kita. Kepikiran nggak? Kepikiran. Zaman hari-hari gini memang hari-hari Masya Allah banyak yang sakit. Dan ya kita rasakan melihat anak kita sakit Masya Allah. Tapi ketika anak kita sehat, udah terlupakan. Tapi ketika istri kita atau pasangan kita di rumah sakit, lahir sesar atau operasi sesar dan operasi lainnya misalnya, atau anak-anak kita, masa-masa yang betul-betul membuat kita berderai air mata dan terasa sedihnya luar biasa. Sekarang dari pagi tadi sampai sekarang, kerasa nggak itu? Udah nggak kerasa. Itulah perjalanan hidup. Kesulitan yang berlalu, maka khalas, sudah terobati khalas. Dan sekarang tinggal nikmatnya aja. Maka tidak boleh seseorang itu menganggap bahwasannya kesulitan dia adalah kesulitan paling besar dan selamanya. Tidak boleh menganggap seperti itu. Melainkan ujian hidupnya itu ujian sementara dan nanti ada hisabnya di hari akhir. Tinggal kita bagaimana manage qalbu kita di dunia ini menghadapi ujian tersebut. Orang yang beriman di atas norma keimanan, ujian itu malah nikmat buat dia. Karena dia tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Taib. Jadi ketika kita tahu diri kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka justru lebih layak kita tuh bersyukur karena
Itu tanda-tanda Allah itu sedang mencintai kita. Jangan suudzon sama Allah. Ya. Nah, orang yang satu lagi, ada orang menyambut nikmat dengan keangkuhan. Hati-hati nih, menyambut nikmat dengan keangkuhan. Di masa pandemi sekarang atau kapanpun, di masa kapanpun, Allah berikan dia nikmat malah sombong. Ya, ada nikmat diantaranya anak yang ganteng atau anak yang cantik, putih, masya Allah, sombong. Belum tahu rasanya kalau misalnya Allah timpakan ujian kena ain itu anak misalnya. Atau apalah artinya anak yang cantik dan ganteng kalau ternyata cacat atau dirawat di rumah sakit. Dari situ mulai kita merasa bahwasanya apalah arti semua ini kalau ternyata kemudian dapat musibah. Sebagian mendapatkan nikmat berupa mobil mewah, motor gede, kemudian berjalan dengan congkoknya di jalan raya. Atau diberikan kenikmatan jabatan, atau diberikan kenikmatan berupa apa yang kalau misalnya bukan klakson ya, apa namanya yang biasa pejabat pakai itu atau orang-orang terhormat. Ya, sirine apa namanya? Strobo. Ya. Gimana rasanya jemaah? Pulang kerja, udah gerimis, macet luar biasa. Tiba-tiba ada yang pakai strobo. Dan itu mobil pribadi, namun mungkin ya pejabat atau apalah nggak tahu. Yang mana sebenarnya hakikatnya sama-sama pengen cepat pulang. Tapi dia pakai strobo, kita disingkir dari strobo, bisa nyerobot. Taib. Nikmat yang dibalas dengan keangkuhan ini tidak ada syukurnya sama sekali. Nggak ada syukur sama sekali. Pada waktunya nanti akan Allah Ta'ala balas. Kenapa? Orang yang tidak berkepentingan penting sekali seperti rapat kenegaraan atau mungkin ambulans, itu wajar. Tapi sama-sama pengen pulang cepat sampai rumah, sama kayak anak antum sama. Tapi ini pakai strobo sendirian. Sehingga berhasil untuk melampaui banyak orang yang juga sebenarnya sama gitu loh sama dia. Sama. Tapi karena kecongkakan, karena kesombongan, dan karena merasa lebih dengan kenikmatan itu, maka pada hakikatnya orang yang seperti ini lebih apa di sini? Lebih gusar. Beneran, Pak. Lebih gusar dibandingkan dengan orang yang udah biasa kena macet dan gak punya strobo. Coba kalau antum kayak biasa kita pulang kerja kayak ikut dengan macet, gak punya strobo, apa? Kita mau ngapain? Mau klakson pakai tintinan motor kita gitu? Yang ada orang bakal ngeliat, siapa sih lo? Orang bakal ngeliatin. Ya udah, diem aja lah. Ya udah, sabar aja kelas. Kan gitu. Gak mungkin kan kita klaksonin orang kan? Dengan prinsip alon-alon asal klakson. Ya nggak bisa lah. Ini bukan orang Jawa kayak gini. Udah alon-alon, klakson pula, kan mangkel orangnya jadinya. Tapi kalau misalnya di mobil kita ada fasilitas strobonya. Kita dengan orang yang kena macet sama. Tapi kita pakai berhasil melewati orang-orang. Hati kita itu ketika kita aktifkan strobo itu sebenarnya tidak tenang. Di mana tidak tenangnya? Karena kesombongan yang ada pada hati kita. Orang sombong tuh nggak tenang, beneran. Orang sombong tuh nggak tenang. Orang sombong dengan brand, nggak tenang dia, karena merasa harus dilihat. Merasa harus dilihat. Orang sombong dengan jabatan, nggak tenang dia, karena merasa harus dihormati. Orang kok merasa harus dihormati, itu sekali nggak dihormati orang, nggak tenang hatinya. Begitu cuma sekalian. Makanya jangan mengira kesombongan dan kecongkakan itu mewariskan ketenangan hidup, enggak sama sekali. Dan ketenangan hidup tersebut tidak bisa dia bayar dengan apapun yang dia miliki. Nah, dibalaslah nikmat itu dengan keangkuhan, kezaliman, sehingga moral dan tingkah lakunya menjadi melenceng
Dia sambut nikmat itu dengan sikap seperti hewan, ketamakan, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan akhirat, tanpa memikirkan dosa atau enggak. Walaupun demikian, hatinya tetap tidak merasa tenang. Lihat di sini. Orang yang kufur nikmat jangan mengira tenang. Orang yang congkak jangan mengira dia tenang. Bahkan terasa seperti tercabik-cabik dari segala penjuru. Dia khawatir jika apa yang dia nikmati hilang. Dia khawatir akan banyaknya tantangan-tantangan yang timbul menghadangnya. Teman-teman media ngerti sendirilah ya. Banyak kenal dengan individu-individu yang populer, masyhur. Yang mana teman-teman sendiri melihat. Dan teman-teman sendiri berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang seperti mereka, walaupun teman-teman menservis mereka. Jadi kalimat ini camkan aja. Ana yakin antum kenal dengan beberapa individu tokoh yang namanya teman media lah, ngerti lah bagaimana gaya hidupnya. Sekiranya mereka ini dilucuti kenikmatannya oleh Allah Azza wa Jalla, nggak bisa apa-apa. Sisi pamer dengan bertabir pamoritas, yang mana sekali Allah cabut hal yang dipamerkan itu, mereka kebingungan. Sekarang orang ternama, orang besar tidak akan betah naik angkot biasa, Kopamilet misalnya atau Mikrolet, nggak betah. Sekalinya harus kayak gitu, harus diliput di media. Dan itu pun untuk apa? Pamer, untuk dianggap apa? Tawadhu, dianggap rendah hatinya. Itulah sebenarnya hal yang menyiksa, teman-teman sekalian. Menyiksa. Dan sekiranya teman-teman misalnya ditawarkan untuk menjadi semisal orang-orang itu, ana yakin teman-teman gak mau. Mendingan kayak gini aja dah. Karena terasa bahwasanya hidup seperti beliau-beliau ini hidup yang sangat menyiksa. Ya. Kebetulan sekali tadi malam ana sedang melihat film dokumenter salah satu genre musik, Bilantika Music, tapi yang lebih ke kiblat satanisme. Ana tidak mau sebut nama beberapa band dari negara Skandinavia ya. Yang mana sedang ada namanya apa ya, tour ya. Biasa kan musisi itu pakai tour ya. Nah, taib. Yang dihadirkan ini musisi alirannya death metal. Dan liriknya itu semua satanisme semuanya. Nah, terlihat di video tersebut jadwal ini tahun 2005 dia, mereka konser bersama dengan beberapa band. Hari pertama di Austria, hari kedua di mana lagi, hari ketiga di ini. Kemudian di London, di England berapa hari, kemudian off 1 hari liburan, kemudian pindah lagi. Di setiap hari, hampir tiap hari itu pindah negara. Memang di Europe itu memang antar negara gampang lah ya, pergi antar negara. Tapi apa yang mereka lakukan sebenarnya? Ya konser, mendakwahkan aliran musik mereka dan juga aliran satanisme mereka. Dan setiap di stage itu mereka mengadakan ritual-ritual satanisme. Dan mereka menghadirkan lagu-lagu yang seolah-olah kita melihat mereka itu gembira dengan itu. Padahal ana yakin, wallahi ana yakin bahwasanya mereka itu tersiksa dengan semua itu, wallah. Berapapun yang mereka dapatkan dalam durasi 1 bulan, misal 1 bulan ada sekitar 23 negara yang dikunjungi untuk konser live mereka. Setiap hari pindah negara, hampir setiap pindah negara. Berapa yang mereka dapatkan dari uang? Sebesar apapun itu tidak bisa membayar kenikmatan kita sebagai seorang muslim ketika kita minta sama Allah, berdoa, salat, puasa, sedekah karena mengharap wajah Allah, berbuat baik kepada orang tua karena menginginkan ridha Allah. Wallahi tidak akan bisa membayar itu semua.
Ya. Ya, dan teman-teman lebih tahu mungkin daripada Anda dari segi ini. Jadi tidak merasa tenang. Dia khawatir jika apa yang dia nikmati hilang. Barometer ketenangan hidup kita sekarang jemaah. Seberapa khawatir jika dunia ini hilang dari kita? Itu coba. Anda tanya sekarang, masing-masing jawab di hati masing-masing. Dunia apa? Bagian dunia apa? Kenikmatan duniawi apa? Ingat, kenikmatan duniawi ini maksudnya bukan kenikmatan ibadah ya. Kita masing-masing punya hobi. Ya. Ada yang hobinya di motor, ada yang hobinya di mobil, ada yang hobinya di sepak bola. Ada macam-macam, antum sebutkan masing-masing di hati antum. Hobi antum apa? Apa yang antum sukai dari perhiasan duniawi ini? Ummahat juga, para akhwat, ada perhiasan duniawi yang dia sukai. Baik perhiasan berupa cincin dan semisalnya, atau apa hal duniawi, pakaian atau tas branded dan seterusnya. Seberapa kita cinta dunia itu dilihat dari seberapa. Bayangkan ketika antum kehilangan benda tersebut. Yang suka sepak bola, antum fanatik dengan satu klub sepak bola. Apa? Coba sebutkan. Apa biasanya orang Indonesia sukanya apa? Bola. Bukan Indonesia, bukan Persija, bukan. Yang barat. Ntar jawabnya Como, Palermo, ya itu mah tim-tim kecil itu. Yang besar lah. MU misalnya. Ya, Persib masih itu, Persib Bandung ya. MU. Oke. Sekali nggak nonton MU, kan MU nggak masuk Liga Champions, emang itu tim besar itu. MU misalnya. Anda tahu kok, Anda tahu. Ya kan? Ya, MU fanatik dengan itu. Sekali aja nggak nonton pertandingan itu. Nyeselnya sampai masuk kerja tuh nyesel nggak nonton semalam. Itu berarti hatinya bergantung pada itu. Berarti dia masih cinta dunia sebenarnya. Itu satu sisi sepak bola. Sekarang punya motor. Bayangkan ketika antum punya motor. Motor yang sangat antum sukai, antum cintai, dan antum pamer motor itu pamer di mana-mana. Ya. Bayangkan kalau nih motor ini hilang. Oke. Apakah antum sejujurnya apakah antum tenang hidupnya atau enggak? Kalau motor ini hilang kemudian antum tidak tenang hidupnya, berarti emang antum masih cinta dengan dunia ini. Ini satu-satunya motor yang paling cinta, nggak boleh, nggak, kalau hilang anak, nggak tahu, stres mungkin anak. Ini berarti antum masih cinta. Beda dengan kalau misalnya ini motor hilang nanti anak gimana ya nanti? Bismillah, kalau misalnya ini motor hilang ya bisa motor lain kan? Ini berarti masih alhamdulillah bagus. Tidak mengkaitkan kolbu kepadanya. Begitu. Maka cinta kita kepada dunia ini dilihat dari itu. Kalau misalnya kita kehilangan dunia ini, seberapa nangis kita, seberapa sedih kita, di situ lihat. Begitu juga kecintaan kita kepada akhirat. Ketika kita luput dari melaksanakan kewajiban dan ibadah yang besar pahalanya, kita sedih sekali. Maka di situ barometer kecintaan kepada akhirat, kepada Allah Azza wa Jalla. Misal, gara-gara nonton Liga Champion, Liga Champion jam berapa selesainya? Paling jam 4 kan ya? Kan biasanya jam 2, jam 4. Sekarang subuh jam berapa? 4:20 kalau salah, atau sekitar itu. Nah, selesai jam 4, tidur sebentar, bukannya tahajud atau gimana, tidur. Oke, tidur. Kelewatan sampai jam 5:30, sampai jam 6 bahkan, jam 6 udah terang sekarang. Ada nggak rasa nyesel? Ada, Ustaz. Nyeselnya di apa? Ya telat bangun. Ya nyeselnya di mananya? Ya berarti saya harus buru-buru ke kantor. Ini berarti antum nggak nyesel gitu salat subuh lewat gitu, lu keluar waktunya nggak nyesel? Ya salat subuh kan bisa besok lagi, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya.
Nah di situ ikhwan. Kalau kita merasa nggak merasa kehilangan suatu ibadah adalah luput dah masalah. Ini berarti Lailatul Qadar lewat. Biasa aja. Berarti ini kan belum cinta dengan ibadah itu gitu. Ya. Karena hawa nafsu tidak akan berhenti pada batas tertentu, tetapi senantiasa ingin mendapatkan yang lainnya lagi yang barangkali bisa dia raih namun bisa juga tidak. Al-muhim di sini untuk urusan dunia kita hati-hati ya teman-teman sekalian. Apalagi kita ini tinggal di kota metropolitan, ya, yang mana ini terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya bisa melenakan kita dan membuat kita itu bersikap israf atau berlebihan dalam mencintai dunia. Coba sekarang kita suka film, kita suka lagu ini, kita suka itu. Kalau kita udah nggak suka lagi, kita akan pindah ke film lainnya, ke album lainnya. Nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Yang mana itu tidak berpahala. Tapi kalau misalnya kita suka dengan ibadah tertentu, itu memang nggak ada habisnya karena usia kita masih ada, alhamdulillah. Tapi pahalanya itu yang berlipat, insyaallah. Baik, kita lanjut ke halaman 13. Seorang mukmin jika ditimpa penyakit, tafadhal. Jika ditimpa penyakit, kefakiran dan berbagai musibah yang dapat menimpa setiap orang, dengan keimanannya juga dengan sifat qanaah dan kebahagiaan apa yang diberikan Allah kepadanya, dia akan tetap terlihat tenang. Hatinya tidak menuntut mencapai sesuatu yang ditakdirkan baginya dan tidak pula melirik kepada orang yang berada di atasnya. Dan boleh jadi kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangannya melebihi orang yang berhasil meraih keuntungan duniawinya, tetapi tidak qanaah atau tidak merasa puas. Ya, lanjut. Taib sampai sini dulu sebentar. Ana jelaskan. Kata beliau rahimahullah, seorang mukmin jika ditimpa penyakit, kefakiran dan berbagai musibah yang dapat menimpa setiap orang dengan keimanannya juga dengan sifat qanaah dan kerelaannya atas apa yang Allah berikan, dia akan tetap terlihat tenang. Jadi 3 hal. 1, modalnya iman. 2, sifat qanaah, nanti Anda jelaskan. Dan 3, ridha. 3 hal. Kalau dia ditimpa penyakit, fakir, musibah atau apapun itu, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, qanaah dan ridha. Gitu. Coba musibah apa yang sekarang antum sedang berada padanya? Sekarang coba antum beriman kepada Allah, yakin bahwa saya ini Allah yang takdirkan, dan yakin bahwa saya dengan sabar Allah Ta'ala akan ganjari pahala di akhirat nanti. 1. 2, qanaah. Dan 3, ridha. Qanaah, apa itu qanaah? Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan padanya. Tapi boleh ditambahi, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, jikapun dia mengharapkan lebih, maka itu sesuai kebutuhan dan hatinya tidak bergantung padanya. Hatinya tidak tergantung pada kelebihan itu. Ana ulangi, qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Itu rukun pertama. Oke, kemudian namanya manusia kan punya kebutuhan. Jika dia menginginkan yang lebih dari apa yang Allah berikan, menginginkan lebih dari apa yang Allah berikan sekarang, maka itu karena sesuai kebutuhan dan hatinya tidak bergantung pada materi tersebut. Anda jelaskan coba. Anda jelaskan teman-teman sekalian. Gaji ini standar UMR sekarang berapa Jakarta? 4,6 atau berapa? Ikhwan. Sahih 4,6? Baik. Standar UMR ya. Ini jangan salah paham tentang qanaah dan zuhud. Qanaah itu tidak berarti antum enggak boleh berharap lebih, enggak bukan gitu. Qanaah itu basicnya adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ingat, merasa cukup di sini
bukan berarti memaksakan antum untuk tidak boleh mengharap lebih dari Allah Azza wa Jalla. Enggak. Tapi antum boleh berharap lebih dengan dua kemungkinan. Satu, mengharap lebih karena ingin mengharap pahala lebih. Itu, pahami baik-baik. Mengharap lebih karena ingin mengharap pahala lebih, atau dua, karena adanya kebutuhan dan hati pun tidak bergantung pada kebutuhan itu. Pahami baik-baik konsep qanaah. Karena sebagian orang, bahkan ada sebagian dai yang belum tentu qanaah juga dai ini, mengajarkan kepada umat, ayo kita qanaah dan zuhud, udah merasa cukup dengan apa yang ada, udah nggak usah ngarepin apa-apa lagi, udah gitu aja, itu yang terbaik. Seolah-olah apa? Kita tuh nggak boleh minta sama Allah sesuatu yang lebih dari apa yang telah dikasih sekarang. Paham nggak jemaah maksudnya? Paham nggak ikhwan? Belum paham? Gaji, afwan, misal gaji sekarang dia kerja di Jakarta, gaji 3 juta per bulan, dia punya istri, anak misal berapa? 2 lah, enggak, bahkan 3 mungkin. Coba tolong, realistis atau tidak? Gaji 3 juta, realistis? Anda enggak mengatakan mungkin cukup atau enggak, realistis atau tidak? Tinggal di Jakarta, masih ngontrak, punya anak 3, istri 1. Enggak, di Jakarta, enggak. Kalau di kampung, di desa ada balong, ada ini mungkin realistis. Bahkan mungkin lebih itu. Karena dia cukup makan dari sayur-sayuran dan ikan di balong juga bisa lah. Oke. Tapi di Jakarta realistis tidak? Tidak. Untuk bisa terpenuhi semuanya gitu loh. Ada kontrakan rumah per bulan berapa? Mungkin 500. Udah 3 juta kurang 500. 2,5 tinggal. Biaya listrik. Anak mau sekolah, sebagian dari uang pangkal luar biasa gedenya. Ayo, harus nabung kan? Makan dan seterusnya. Nah, maka dia dapat gaji berapa tadi? Tadi berapa tadi gajinya, Pak? 3 juta ya, Pak? 3 juta. Pertanyaan ikhwan, apakah dia wajib qanaah? Ayo. Itu dulu. Jawab dulu, Pak. Wajib enggak qanaah? Qanaah wajib. Bismillah. Bolehkah dia berharap kepada Allah lebih dari 3 juta per bulan? Boleh enggak, Pak? Kenapa boleh? Kan dia harusnya merasa cukup. Merasa cukup, ya, jawabnya, merasa cukup itu tidak menjadikan dia itu enggak boleh berharap lebih, enggak. Merasa cukup di sini tafsirkan adalah dia menerima apa yang Allah berikan sekarang. Bukan dia tuh murka dengan takdir sekarang. Enggak, itu baru tidak qanaah. Misalnya, dia dapat 3 juta, alhamdulillah 3 juta bulan ini. Ya Allah, berikan yang lebih. Dia enggak murka dengan Allah, enggak. Malah dia semakin berharap pada Allah. Gitu loh. Ya. Karena apa? Dia memang punya kebutuhan. Kebutuhan bukan perhiasan, kebutuhan hidup. Maka istri bilang, "Mas, tolonglah mungkin yuk kita tambahan penghasilan apa gitu, kita jualan apa gitu yuk." Gak mungkin kan Mas bilang, "Udah, kita qanaah aja, cukup 3 juta." Ini gak punya akal ini suaminya. Iya gak realistis dong. Kata istrinya, "Mas, kita ini kalau dihitung-hitung, saya hitung 5 juta Mas, harusnya kita tuh per bulan kalau dari biaya kontrakan, biaya listrik, SPP anak, makan sehari-hari, jajan anak, belum Mas sendiri kan kalau ngopi sekali-kali di Starling gitu kan, Starbucks keliling, itu bisa habis 10.000 sekali ngopi. Coba Mas," kata Masnya, "Pak, kamu gak boleh gitu deh, harus qanaah, terima dengan apa yang Allah kasih sekarang." "Oke," kata istrinya. Yakin nih ya. Ya udah, ntar kalau nggak ada ongkos buat pergi, nggak usah naik busway, nggak usah naik apa lah, jalan kaki Mas ya. Duh kok gitu? Kan nggak ada duitnya Mas.
Kita harus qanaah, terima aja takdir Allah. Kamu nih gak realistis, lah itulah maksud saya. Harus realistis. Kalau dihitung-hitung mas, 5 juta ini cukup baru untuk anak 3 ini. Nah setelah itu ya udah kita doa minta sama Allah supaya Allah Ta'ala berikan kenaikan buat kita. Maka ketika memang ada kebutuhan, kita minta sama Allah, tapi hati kita itu jangan tergantung pada uang. Bergantung pada Allah. Itu tetap qanaah, tetap zuhud, dan itu malah bagus. Ya, hati-hati jangan sampai salah. Atau misal termasuk qanaah juga, masih termasuk qanaah. Allah Ta'ala berikan segitu, tapi dia itu tetap mengharap lebih dari Allah Azza wa Jalla karena dia pengen pahalanya lebih. Contoh, gajinya udah 8 juta. Gimana teman-teman? Cukup nggak? 8 juta. Udah gitu 8 juta belum punya anak. Rumah udah punya. Gimana? Enak gak? Ya aminin aja. Ya. Tapi dia rajin sedekah. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya lebih dari ini ya Allah. Sampai mungkin berpuluh-puluh juta ya Allah sebulan. Dia pengen ngeharap apa? Supaya bisa sedekah lebih dan bisa wakaf masjid misalnya. Boleh nggak seperti ini? Ini boleh. Apakah ini qanaah? Tetap qanaah. Kenapa? Karena yang diharapkan dia bukan materi duniawinya, belaka, bukan duitnya, bukan nominalnya, tapi dia pengen cari pahala dengan banyak-banyak itu. Ada sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum yang itu minta ke Allah, ya Allah sesungguhnya Engkau tahu bahwa saya itu nggak bisa dengan yang sedikit. Saya bisanya yang lebih banyak. Maka dia minta sama Allah hal yang lebih banyak supaya dia bisa beribadah lebih banyak lagi. Begitu teman-teman sekalian. Maka kalau sekarang misal ada penghasilan per bulannya 30 juta misalnya, dan dia banyak sedekah, kemudian dia pengen lebih dari Allah Azza wa Jalla supaya dia bisa bangun pondok yatim piatu, supaya bisa, maka ini nggak masalah, malah bagus. Tapi dengan niatan ibadah ya, bukan niatan duniawi belaka ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, seseorang ketika dia dapat musibah dan dia tetap qanaah, bagus. Jadi yang 3 hal tadi, ingat, imannya itu harus dipupuk lagi kalau dapat musibah. Kedua, qanaah. Ingat, qanaah itu tidak senantiasa membuat kita itu terpenjara dengan pengharaman untuk berharap lebih. Enggak, itu salah. Boleh kita berharap yang lebih dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu tidak keberatan sama sekali untuk memberi. Enggak, Allah enggak keberatan. Allah Maha Pemurah. Dan juga kita ridha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan sekarang. Maka orang yang seperti ini tenang hatinya. Hatinya tidak menuntut mencapai sesuatu yang ditakdirkan baginya, dan tidak pula melirik kepada orang yang berada di atasnya. Masalahnya sekarang banyak dari kita itu melirik orang-orang di atas kita. Mungkin teman-teman banyak yang melirik orang-orang yang menjadi YouTuber ternama, toko Instagram. Masya Allah, hasilnya banyak, subscribernya jutaan. Kita ngeliatnya ke situ. Makanya tiap hari kita kepoin Instagramnya, kita kepoin YouTube-nya, kita ngeliatin dia terus. Masya Allah. Makanya hatinya berkiblat ke materi terus. Coba yang kita cari itu adalah orang-orang yang lebih rendah dari kita. Anak yatim piatu, fakir miskin. Gak usah jauh-jauh teman-teman sekalian. Keluar dari gedung ini, belok kiri sebentar, yaitu masih jalanan ini. Antum kan lihat penjual kue pancong, penjual kue ini, itu lihat. Tanya penghasilan mereka, tanya aja. Dan tanya kesulitan hidup mereka, berapa anak-anak mereka. Jauh di bawah kita teman-teman sekalian. Gak usah jauh-jauh mungkin. Ya. Nah, liriklah yang seperti itu. Jangan lirik yang mungkin teman-teman yang sering temui dari orang-orang kelas atas. Dari segi dunia jangan melirik mereka. Tapi dari segi ilmu dan amalan, liriklah orang-orang yang berada di atas kita dari orang-orang soleh dan orang berilmu. Dan boleh jadi kebahagiaan, kesenangan dan ketenangannya melebihi orang yang telah berhasil meraih tuntutan duniawinya tetapi tidak qanaah, tidak merasa puas. Di Mumbai, India, itu ada 2 segmen yang sangat domplang jauh. Di Mumbai, India, mungkin bisa search atau beberapa teman-teman media lebih tahu dari saya. Ada kalangan
Mungkin middle class-nya itu malah jarang. Kalangan yang high class dan juga ada kalangan yang sangat low sekali. Ya, di Islam itu kan tempat kumuh gitu ya. Padat penduduk, kotor, jorok, ya. Kontras sekali dengan perkotaan yang asli gitu, yang masya Allah orang-orang yang mungkin middle atau high class-nya jauh sekali. Tapi ketika dia wawancari, ada yang wawancari dari mungkin YouTuber mana Asia gitu, mewawancari mereka, masuk ke rumah mereka, kok mereka terlihat bahagia. Dan beberapa pemuda asli sana yang kemudian diwawancarai, mereka bilang kami akan tetap di sini walaupun bagaimanapun juga. Kami bahagia di sini. Ketika ditanya oleh, apakah kalian mau dibangun apartemen? Ya, tidak sekumuh inilah dibangun apartemen, mereka enggak usah, seperti ini aja. Loh, kenapa? Ketika kami seperti ini, kami itu hidup semuanya seperti satu keluarga. Kalau jadi apartemen, kami akan terpisah-pisah, tersekat-sekat, tidak seperti ini. Ya, kita enggak mengamini mereka itu bukan orang muslim kebanyakan, rata-rata. Kita enggak mengamini itunya, tapi kita bisa belajar dari sini bahwasanya kebahagiaan itu enggak mesti di nominal material. Kadang merasa cukup begini aja itu udah bahagia gitu loh. Ya tentu kita enggak usah seperti itu. Tapi pelajaran dari situ adalah merasa cukup dengan apa yang ada, menerima takdir Allah, qanaah sambil terus berharap kepada Allah, itu adalah kebahagiaan yang mestinya sekarang kita rasakan, teman-teman sekalian. Karena kita punya Allah. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Ana pikir mungkin kajian sampai sini, Mas. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Semoga mungkin tidak banyak pelajaran yang kita ambil, tapi tidak banyak ya ini, mudah-mudahan tetap berkualitas, bisa kita amalkan di seharian kita. Jazakumullah khairal jaza atas partisipasinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.